Pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Demikian firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 1 ini adalah nats yang sangat menguatkan, yang memberikan kita arti yang sangat penting, apakah iman itu. Dan melalui penjelasan tadi kita mengetahui bahwa iman itu berbicara tentang sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang belum bisa kita pastikan apakah itu terwujud atau tidak, tapi di dalam iman, di dalam keyakinan itu sudah terwujud. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang berdosa bisa meyakini bahwa doa-doa yang belum ada wujudnya itu sudah kita terima. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa iman ini datang dari Allah. Iman ini adalah anugerah Allah, Allah yang memberikannya kepada kita. Dan kita bisa percaya karena Allah sudah membuktikannya terlebih dahulu. Pertama-tama dia membuktikannya dari kehidupan di masa lampau. Dia membuktikan kasih setianya di masa lampau. Semua kesulitan-kesulitan kita di masa lampau dia bisa atasin. Yang kedua, dia terus memelihara hidup orang yang percaya mulai dari sekarang, hari ini, masa kini sampai nanti. Dari mana bukti ini semakin diperjelas? Itu terlihat dari kematiannya di kayu salib. Di kayu salib itu membuktikan bahwa dosa-dosa kita selama kita hidup itu sudah diampuni. Dan penebusan kita untuk tidak lagi masuk atau dibawa kuasa maut itu sudah diampuni, sudah dilakukan, sudah ditebus. Jadi kalau kita mati sebagai orang yang benar, sebagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh memegang iman kepada Kristus, kita mati bukan lagi ke neraka, tapi ke surga. Kita masih hidup hari ini, tapi iman kita mengatakan itu. Kita percaya. Demikian juga iman yang dianugerahkan ini mengajari kita bahwa kita harus sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, supaya iman itu betul-betul bernaung di hati kita, betul-betul dia tinggal di hati kita. Jadi kita tidak ada keraguan. Sekalipun ada banyak masalah yang kita hadapi, ada sesuatu hal yang belum terlihat, pengharapan-pengharapan itu masih di awang-awang, tapi kita perlu terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita terus memperbaiki keadaan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang paling utama juga adalah melalui hidup kita, kiranya nama Tuhan dimuliakan. Disinilah nanti kita akan melihat bahwa iman itu sungguh nyata. Entah pun dia tidak terlihat, entah pun dia harapan itu belum terwujud, tapi sebenarnya
Dia sudah nyata di dalam iman kita. Amang dan Nina sekalian, marilah kita terus mengimani Allah dengan sungguh-sungguh, terus menghidupinya dan menerapkannya dalam setiap hal kehidupan kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 ini jelas sekali tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang tinggal di dalam Allah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kiranya firman ini menguatkan kita dan membuat kita semakin yakin apapun keadaannya pasti akan baik-baik saja ketika kita hidup di dalam Tuhan. Apapun masalah kita pasti akan selesai ketika kita percaya di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk iman yang Kau anugerahkan, yang menguatkan kami, yang membuat kami tetap punya pengharapan dan tetap mampu menerima segala keadaan. Meskipun terlihat belum ada wujudnya, belum ada kenyataannya, tapi di dalam iman kami percaya pada waktunya Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan apa yang kami butuhkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.